Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. PW ya. Hari ini kita akan coba mereview ya peliharaan saya yang ada di rumah. Nah, ini rumah saya, penampakannya ya hanya sederhana ya. Nah, ini bagian dalam. Nah, bagian dalam ini space-nya semua saya gunakan untuk kolam ikan. Kenapa saya pilih kolam ikan? Nah, ini lorong kecil ini juga saya gunakan untuk melihara ikan. Nah, di sini ada ikan lele. Nah, ini ada hasil pijahan saya, anak-anakan ikan emas. Alhamdulillah, walaupun sedikit tapi kita belajar dari YouTube ya, tidak 100% ya, tidak, tapi alhamdulillah jadi. Nah, ini ikan-ikan saya ada koi, ada emas, ada komet. Jadi dalam satu kolam ini saya beri 3 jenis ikan ya, jadi koi, emas, komet. Jadi semuanya varian dalam satu kolam ini. Mereka semua jenis-jenis ikan yang gampang beradaptasi dan berinteraksi dengan ikan-ikan yang ada di sekitar ya. Jadi dia bukan jenis ikan predator. Alhamdulillah, ini ikan-ikan saya alhamdulillah dengan sehat begitulah ya. Kenapa saya memilih ikan dibandingkan hewan-hewan lain yang dipelihara ya? Ikan ini satu ya, simple pemeliharaannya ya, cukup kasih makan, tapi kita harus punya kolam yang standar, yaitu memiliki filter, pompa, aerator. Itu dibutuhkan untuk memelihara ikan di kolam. Nah, di sini saya punya jenis layer kalau untuk koi, kemudian saya juga punya kohako. Habis itu jenisnya beberapa jenis koi lah ya yang lumayan. Kemudian saya juga punya indukan emas. Jadi kenapa saya gabung sama indukan emas ya, karena kebetulan saya nggak punya kolam lagi, belum siap ya. Nanti rencana kolam ini akan saya besarkan, barulah saya akan tambahkan jenis ikan dan saya pisah antara emas masing-masing, koi sendiri, dan komet masing-masing juga. Nah, kemudian saya juga akan rencana akan mengembangkan komet. Kemarin sudah berhasil menetas ya, cuman karena faktor hujan banjir kolamnya, akhirnya anakan kometnya banyak yang larut terbawa air hujan. Nah, itulah suka dukanya memelihara ikan. Tapi kalau saya memelihara burung, itu saya harus siapkan pakannya, kemudian kotorannya, airnya hari-hari ya. Kalau ini hanya lemparkan pakan saja. Kemudian kenapa saya tidak memelihara ayam? Nah, ayam ini riskan sekali ya, kita dengan tetangga seperti biasa. Kalau kita sudah hidup di perkotaan itu, rumah itu jaraknya mepet-mepet sekali ya. Jangan sampai kita memelihara hewan yang kita pelihara tapi mengganggu tetangga sebelah rumah. Akhirnya hubungan kita dengan tetangga tidak baik dan tidak harmonis. Jadi pilihan terbaik saya adalah ikan. Ikan ini kotorannya tidak bau ya, asal kita punya chamber yang bagus sehingga bisa menyeringai sisa kotoran ikan. Dan itu pun dibersihkannya tidak tiap hari atau sebulan. Saya bahkan lebih sekitar 3, 4, 5 bulanan baru saya membersihkan filter. Itu pun paling hanya 1 jam saya bersihkan, semua sudah bisa dipasang kembali dan air kembali jernih. Itu saja sih untuk ikan. Tapi ya terkadang kita juga harus membeli nutrisi pada air seperti penjernih air, garam ikan, untuk menjaga kualitas air. Karena memelihara ikan ini yang dijaga sebenarnya bukan ikannya ya. Kalau kolam beton, yang dijaga itu adalah airnya. Bagaimana kita bisa menjaga air kolam kita tetap stabil di pH 7 sampai 8,5 atau 6 atau 8,5 lah. Nah, kemudian jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Bisa mengakibatkan ikan itu gampang stres dan mati nantinya, atau rentan terkena penyakit. Saya juga ada beberapa kali memelihara ikan, awal-awal mati karena saya tidak tahu bahwa bagaimana sih cara memelihara ikan yang baik gitu kan. Saya akan mencoba beri tips bagaimana sih untuk memberikan pemeliharaan atau perawatan pada pemeliharaan kolam ikan. Jadi yang pertama, pastikan kita memiliki kolam yang cukup. Kedua, chamber atau filter itu ada beberapa lubang ya yang diisi dengan
Kalau saya menggunakan arang, kemudian jaring nelayan itu filter mekanis, kemudian filter biologisnya saya menggunakan spon ya, spon sisa-sisa jok atau orang-orang yang sudah servis sofa. Saya pakai itu saja karena murah meriah, tidak beli, tinggal minta saja. Nah, barulah saya beri pompanya saya menggunakan 2 pompa yang sehingga alirannya cukup kencang, yang sehingga menyedot kotoran-kotoran ikan itu cukup baik lah ya. Di sini juga saya tidak hanya memelihara ikan, bagaimana kita menjaga kolam ini tetap bersih dengan tanaman-tanaman yang kita pelihara ya. Saya coba memelihara beberapa tanaman yang biasa kita gunakan untuk semua. Rata-rata kalau untuk pemeliharaan kolam atau mempercantik kolam itu teman-teman sudah pada banyak yang tahu ya. Jangan sampai memelihara tanaman yang gampang rontok daunnya, cepat rontok sehingga atau kotor, itu tidak baik ya. Misal kita memelihara pohon mangga tuh, di bawah pohon mangga itu kan gampang rontok daunnya ya, sehingga masuk ke kolam dan mengotori kolam peliharaan kita. Kolam juga dibagi dua, ada yang outdoor, ada yang indoor. Outdoor itu dia terbuka, sedangkan indoor itu yang di dalam, outdoor itu yang di luar. Indoor itu dia selalu diberi atap ya, sehingga ikan tidak full mendapatkan cahaya matahari. Nah, di sini plus minus. Jadi pertumbuhan ikan agak kurang maksimal kalau dia diatapkan. Tapi keuntungannya adalah airnya tetap selalu jernih karena dia tidak terkena panas matahari. Panas matahari juga mampu mengakibatkan plankton cepat tumbuh, sehingga biasa teman-teman pemula itu baru melihara ikan tiba-tiba kok airnya hijau. Nah, itu adalah plankton, faktor dari terik matahari yang terlalu panas masuk ke air, dan air ini merupakan banyak kotoran ikan ya. Kotoran ikan itu sangat cepat ditumbuhi plankton yang nantinya mengubah air menjadi warna hijau. Di sisi lain kita coba selain itu kemudian lagi aerator ini biasanya untuk menambah asupan oksigen yang ada dalam air kita, karena air kita tenang ya. Nah, ini samping rumah saya tanamin speksnya untuk semai-semaian tanaman untuk saya simpan ke kebun, biasanya seperti itu. Nah, ini ada pete, ada nanas, ada ini pohon cempedak ya, pepaya, durian. Nah, ini di sini ada pohon leci ya. Nah, ini mau saya tanam ke kebun rencananya nanti. Nah, ini kolam lele, ini lele albino ya, jenisnya beda dengan lele konsumsi. Ini lele hias ya. Lele albino ini lumayan mahal ya harga pasarannya. Sebesar kuku kelingking itu anakannya sudah 10.000, alang-alang depan koi. Lele albino ini cukup ramai juga karena ya, lele itu hewan tahan banting ya. Nah, ini jenis albino, saya punya 7 ekor. Ada indukan yang paling besar cuman belum naik ya, ada di bawah. Lele albino ini luar biasa ya, bisa gampang. Nah, ini anakan ikan mas, kurang lebih anakan ikan mas ini cukup lumayan ya, walaupun hanya belajar lewat tutorial di YouTube ya. Akhirnya saya berhasil melepaskan ikan, akhirnya ya lumayan senang ya bisa berhasil melepaskan ikan. Kemudian saya juga punya ikan komet yang kemarin tadi saya temukan, dia udah mau mati nih. Akhirnya saya lakukan tekan-tekan di bagian perutnya ya, untuk membantu dia hidup kembali. Tadi dia lompat ya, dia lompat dari kolam. Ini indukan komet ya. Nah, saya tekan-tekan ini bagian bawahnya di dekat perut. Tapi pastikan dia di depannya aerator ya, karena supaya asupan oksigennya banyak. Tadi sudah tidak bergerak dia di tanah, saya temukan. Saya kaget sekali. Sementara ini indukan komet saya. Nah, dia akan bisa bergerak lagi, alhamdulillah.
dia bisa pulih nih sepertinya. Saya akan coba lakukan terus menerus sampai dia bisa normal kembali. Pastikan dia mendapatkan oksigen di gelembung yang cukup banyak, sama seperti kita melakukan penanganan pada saat karantina ikan koi yang baru datang ya, biasanya dari pengiriman jauh. Biasanya kita akan karantina dengan pressure air yang cukup kencang dan aerator yang cukup kencang sehingga mendapatkan asupan oksigen yang cukup banyak. Tapi itu tekniknya saya juga baru mendapatkannya ya. Tetap kita akan pijat-pijat terus nanti di bawah bagian sama seperti kalau kita manusia mungkin kekurangan oksigen itu biasanya dilakukan jantung ya. Nah, saya coba begitu, ternyata alhamdulillah berhasil dilakukan pada komet saya ini. Wah, tadi sudah sedih sekali bahwa ikan ini saya lihat tergeletak di samping kolam. Dia sebenarnya lompat karena dia ini lagi bertelur ya, membawa telur. Saya mencoba untuk kawinkan dengan jantannya, tapi karena saling kejar-kejaran akhirnya dia lompat dari kolam dan saya tidak tahu. Pada saat membuat video ini saya temukan sudah bergerak, saya kira sudah mati. Nah, ini masih sedikit ada pergerakannya, berarti ada menunjukkan kemajuan bahwa tadi dia tidak bergerak sama sekali. Nah, ini sudah lumayan. Nanti setelah kita lakukan pemumpaan pada paru-parunya ikan, nah ini saya akan coba tekan lagi dengan jari telunjuk saya, kemudian masukkan di aerator yang cukup banyak lagi. Kita lakukan begitu pelan tapi pasti ya, sehingga ikan-ikan ini tidak terbiarkan dan bisa kita tolong. Karena sayang kalau kita punya indukan mati sia-sia gitu ya, dari peladaian kita. Setelah kita lakukan pemumpaan, kita coba biarkan dia nanti turun, bisa tidak berenang. Nah, kalau dia bisa berenang sampai ke dasar, nanti kita angkat lagi. Nah, kita angkat lagi ya, kita angkat, kita biarkan terus, kita coba tapi dengan hati-hati, dan kita angkat kembali, terus coba, dan akhirnya nanti dia sudah mulai bisa tenang. Nah, pada saat dia tenang itu, maka kita jangan satukan dengan jantan, karena dia posisinya ini kan ikannya lagi bawa telur ya. Jadi nanti kita harus pisahkan dia dengan jantan supaya tidak dikejar lagi, karena badannya dia masih lemas ya, kemudian disimpan terpisah, sehingga nanti yang kita pantau itu adalah pergerakan dari insang. Kalau dia masih membuka katup insang, berarti dia kemungkinan akan sembuh. Nah, nanti kita akan terus berikan lagi, biarkan. Nah, dia sudah mulai turun, angkat, tangkap, jangan dibiarkan dia di bawah, karena kalau dia di bawah dia tidak mendapatkan oksigen yang banyak ya. Jadi pastikan tetap di gelembungan aerator, sehingga nanti dia oksigennya maksimal masuk di dalam dan bisa cepat memulihkan kondisi tubuh ikan ini yang sudah lemas. Nah, kita coba lepas kembali, nanti lepaskan lagi sampai dia berkali-kali turun naik untuk menyelamatkan ikan. Seperti itulah cara-caranya dari saya ya. Saya pun juga belajar autodidak, tidak bisa dipungkiri, tapi memang hidup. Jadi kita jangan pelit berbagi ilmunya ya. Ini ilmu sedikit tapi ya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ikannya yang benar-benar sama seperti saya, ikannya lompat, kemudian pada saat dicemplungkan ke air dia masih ada sedikit pergerakan, kita ambil, baru arahkan mulutnya di dekat aerator ya, terus angkat sedikit nanti, dari jangan sampai dia oksigen saja, tapi kita angkat sedikit dia menghirup udara, jadi jangan air. Nah, ini mulutnya sedikit kita turunkan, nanti kita tenggelamkan sedikit, buka mulutnya ke atas, mendapatkan udara, turunkan lagi, seperti itu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman nanti ya, tips-tips dari saya. Teman-teman bisa perhatikan ya, di sini saya selalu
pastikan. Nah ini kita buka, turunkan lagi, angkat, kita buka lagi, nanti pastikan kita naikkan lagi dia untuk mendapatkan udara. Nah turunkan lagi sehingga pemompaan jantung ikan itu bisa maksimal ya. Nanti setelah ini kita akan simpan dia di tempat yang tenang, sehingga paling tidak 2 jam lah ya baru bisa kita ambil untuk disatukan dengan kolam-kolam ikan lain ya, untuk memulihkan kondisi fisik yang telah lemas, hampir kehabisan oksigen. Terus tapi tangannya sambil memompa ya, memompa paruh ikan. Itu tunjuk saya masih bergerak untuk memompa paruh ikan ya. Saya rasa sudah mulai agak membaik ikannya. Akan saya coba simpan ya di tempat. Saya tidak punya tempat, jadi akan saya tempatkan di chamber, tapi chambernya kebetulan masih bersih ya, chamber saya, jadi akan saya simpan di sana untuk memulihkan kondisi ikan dan tidak terganggu oleh ikan-ikan lain. Jadi tidak memaksakan diri dia untuk capek ya, capek dalam memulihkan kondisi fisiknya. Itu naiknya cukup tenang ya, tidak terlalu banyak. Jadi kita perhatikan itu adalah pingsangnya, dia masih membuka pingsang apa tidak ya. Pingsangnya ini yang akan menjadi indikator bahwa dia akan hidup. Kadang ikan yang kita biarkan begini dia mati karena kita tidak terlalu memperhatikan apakah membuka kantung pingsangnya cukup normal atau dia jarang membuka. Nah itu kita akan perhatikan di situ. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya, dia masih membuka satu pingsangnya, berarti dia insya Allah akan hidup ya, hidup. Insya Allah normal ini nanti akan selamat ya, kita doakan saja. Ini tanaman anggrek ya. Anggrek ini merupakan tanaman yang tidak banyak rontok daunnya. Biasa teman-teman pencinta kolam pasti dia akan menanam tanaman seperti ini yang tidak banyak menjatuhkan kotoran ke kolam ya. Kemudian selain anggrek juga saya ada menanam pakisan ya. Pakis juga merupakan tanaman yang cukup kuat, baik mau kadar airnya kurang dia masih bisa bertahan. Nah ini merupakan tanaman baik untuk dipelihara di kolam ya, kolam kita. Nah, jadi kita tidak perlu menyiram tiap hari, tidak perlu memberi pupuk ya. Nah, dia yang penting kita beri tempat yang cukup teduh, tidak terlalu panas ya. Nah, kemudian saya juga membuat ini dari botol ya, dari botol aqua untuk tempat saya memberi untuk mengisi air pompa dan aerator. Jadi saya masukkan ke dalam botol, saya tutup bolong botolnya, baru saya kasih papan supaya tidak masuk airnya. Nah ini paranet ya, paranet ini juga untuk menghindari matahari secara langsung ya masuk ke kolam ikan kita. Kemudian saya tanamkan bunga juga ya. Ini bunganya cukup bagus, dia kuat sekali.
terhadap cuaca dan daunnya tidak gampang mudah rontok. Mungkin itu aja tips-tips dari saya buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Silahkan dinikmati video saya. Terima kasih.